Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Ketika sejarah menulis ulang peta kekuasaan, selalu ada satu pola yang terulang. Di balik nama-nama besar yang menghuni halaman-halaman sejarah, hampir selalu berdiri sosok yang jarang dikenang, guru, pembimbing, atau mentor yang menempahkan karakter, membentuk strategi, dan menanamkan nilai. Ia bukanlah penguasa, ia jarang menuntut gelar, ia sering tidak tampil di medan perang, namun jasanya menancap dalam jalur nasib suatu generasi. Dari Madinah hingga Damaskus, dari benteng-benteng Syam hingga benteng-benteng Anadolu, sejarah Islam penuh contoh di mana seorang murabbi mengubah seorang pemuda menjadi legenda. Pola ini bukan kebetulan. Kepemimpinan, terutama leadership dalam konteks perubahan besar, bukan sekadar soal karisma semata atau keberanian sementara di medan laga. Kepemimpinan adalah hasil proses panjang, pembelajaran yang intensif, penempaan moral, pembacaan konteks politik, serta transfer pengalaman strategis yang tak mungkin dipelajari hanya dari buku atau pengalaman sendiri. Seorang murabbi adalah penghubung antara tradisi dan situasi kontemporer. Ia menyalurkan warisan, mengadaptasinya, dan menguji calon pemimpin dalam kondisi yang mendekati realitas. Lihat kembali pada awal mula Islam. Bagaimana figur-figur besar terbentuk bukan di ruang hampa, melainkan di lingkaran pendidikan dan bimbingan. Nabi Muhammad SAW sendiri adalah pusat pendidikan bagi para sahabat. Namun peran beliau sebagai guru melampaui dimensi ritual. Beliau membentuk pola pikir, strategi dakwah, tata laku sosial, dan mekanika organisasi politik yang kemudian diwariskan oleh para sahabat. Pengaruh itu tampak paling jelas pada para khalifah dan komandan yang mengikuti jejak beliau. Mereka bukan hanya meniru tindakan, tetapi juga memahami prinsip-prinsip yang mendasari tindakan itu. Prinsip-prinsip itu diajarkan, disimulasikan, dan diinternalisasi melalui proses murabbi-murid. Contoh konkret berikutnya adalah dinamika antara Nabi SAW dan Umar bin Khattab. Umar bukan sekadar seorang prajurit. Di bawah bimbingan Nabi ia belajar kelembutan hukum, ketegasan administrasi, dan seni membuat keputusan yang membawa dampak jangka panjang. Kehadiran saudara-saudara dekat seperti Abu Bakar juga memainkan peran mentorik, jaringan diskusi, koreksi, dan amanah kolektif yang membentuk cara Umar memandang pemerintahan. Pola itu menunjukkan bahwa seorang pemimpin besar sering tumbuh dari lingkungan pembelajaran yang intens dan personal, bukan hanya dari momen keberanian tunggal. Jauh kemudian, dalam riwayat-riwayat abad pertengahan, kita melihat pola yang serupa namun kontekstual. Tokoh-tokoh seperti Nuruddin Zanki bukan hanya pemimpin militer yang sukses. Ia adalah murabbi bagi generasi yang menghasilkan Salahuddin Al-Ayyubi. Nuruddin Zanki menyediakan lingkungan politik, militer, dan spiritual yang memungkinkan kelahiran figur seperti Salahuddin, bukan sekadar sebagai pahlawan perang, melainkan sebagai pemimpin moral yang menyatukan perjuangan militer dan visi politik. Tanpa Nuruddin Zanki, peran Salahuddin dalam sejarah kemungkinan besar akan berbeda. Salahuddin mewarisi jaringan, legitimasi, dan prinsip-prinsip perjuangan yang diasaskan oleh gurunya. Begitu pula Muhammad Al-Fatih, Mehmed II, yang menaklukkan Konstantinopel. Di balik namanya berdiri guru-guru yang mengajarinya ilmu strategi, administrasi, dan juga aspek spiritual. Aksem Seddin, sebagai figur spiritual, membentuk aspek keagamaan dan etika, sementara mentor militer dan tutor lainnya menyempurnakan kapasitas teknisnya. Kisah ini menunjukkan dimensi ganda dari pembimbingan. Seorang pemimpin besar perlu dibentuk baik dari sisi ruhani maupun dari sisi praktikal. Sejarah juga memberi contoh yang lebih kompleks. Ketika seorang murabbi bukan hanya mentransfer ilmu, tapi menjadi katalis reformasi struktural. Lihat bagaimana para ulama dan guru Al-Quran membentuk pemimpin lokal yang nantinya menjadi kepala negara, seperti konsolidasi ilmiah pada pusat-pusat madrasah yang melahirkan manajer pemerintahan dan pemikir politik. Ada benang merah. Dimanapun kita melihat perubahan besar yang berkelanjutan, di situ ada sosok yang menempatkan dirinya sebagai murabbi. Ia mengajarkan bukan hanya pengetahuan, tetapi juga kapasitas mengambil keputusan, menahan godaan kekuasaan, dan menjaga visi jauh melampaui periode hidupnya sendiri. Maka kita kembali pada pertanyaan sederhana tetapi tajam. Jika pola itu berlaku sepanjang sejarah, dari era kenabian hingga era kerajaan dan dinasti, bagaimana dengan figur-figur yang selalu diprediksi muncul pada puncak perubahan besar di masa depan? Bila ada nubuatan atau ramalan yang mengisyaratkan hadirnya sosok penentu zaman, adakah kemungkinan bahwa sosok itu pun dibentuk oleh seseorang di belakang layar? Dalam tradisi eskatologis Islam, Imam Mahdi sering dibicarakan sebagai pemimpin yang akan menegakkan keadilan di akhir zaman. Bagi banyak ulama, diskusi tentang Mahdi berputar pada identitas, waktu, dan tanda-tanda kemunculannya. Namun satu pertanyaan yang jarang diperkaya, siapa yang mendidiknya?
Siapa yang menyiapkannya secara moral, intelektual, dan strategis? Apakah Mahdi, sebagai figur yang kelak menanggung beban sejarah umat, tiba-tiba muncul sebagai figur dewasa yang lengkap dari langit? Ataukah, konsisten dengan pola sejarah, ada rangkaian pembentukan panjang di belakangnya? Pertanyaan ini bukan semata spekulasi. Dalam perspektif historis, tidak ada contoh seorang pemimpin besar muncul tanpa jejak pembinaan. Mereka selalu melewati masa persiapan, pendidikan intensif, uji loyalitas, paparan pada konflik aset kecil, serta pengalaman hidup yang membentuk karakter. Bahkan mereka yang sering dilukiskan sebagai orang pilihan dalam narasi keagamaan memiliki latar pembelajaran. Nabi-nabi masa lalu, misalnya, sering menjalani masa persiapan spiritual dan sosial sebelum tugas kenabian mereka diserahkan. Itu pola yang berulang. Jika kita tarikan benang ini ke dalam konteks Mahdi, maka kajian berubah dari sekadar menunggu tanda-tanda besar menjadi upaya membaca jaringan pembentuk, lembaga-lembaga ilmu, keluarga-keluarga warisan, lingkaran spiritual, atau justru komunitas militer politik yang mungkin menyiapkan satu figur. Di sini muncul dimensi antropologis dan sosiologis yang real. Siapa saja yang berkali-kali muncul sebagai murabbi dalam sejarah, ulama besar, pemimpin sufi, panglima militer yang mendidik calon komandan, kepala suku atau keluarga yang menanamkan nilai, atau kombinasi dari semuanya? Berkaca pada masa lalu, pola yang paling efektif adalah kombinasi. Guru spiritual yang menanamkan landasan moral, tutor intelektual yang mengasah kapasitas berpikir strategis, dan mentor operasional yang memberi pengalaman praktis. Struktur semacam ini menimbulkan sinergi. Moralitas tanpa strategi akan gagal dalam politik. Strategi tanpa landasan etika bisa melahirkan tirani. Pengalaman operasional tanpa visi besar akan cepat padam. Sehingga seorang murabbi yang ideal, dalam tradisi sejarah, seringkali bukan hanya satu orang. Ia sebuah jaringan, guru-guru, tutor, dan figur-figur yang bertindak sebagai laboratorium pembentukan kepemimpinan. Maka ketika kita berbicara tentang sosok yang dalam tradisi disebut akan menata ulang peta keadilan global, penting untuk mempertanyakan sketsa di baliknya. Jaringan apa yang membentuk pemikiran dan karakternya? Dari mana ia memperoleh legitimasi moral? Siapa yang menanamkan cara membaca politik, taktik perundingan, dan seni memobilisasi massa? Jika kita melihat contoh-contoh seperti Nur Eddin yang menyiapkan Salahuddin, atau Aksem Seddin yang mempengaruhi Muhammad Al-Fatih, kita mengerti bahwa jejak pembimbingan itu bisa menyembunyikan dirinya dalam berbagai bentuk. Madrasah, majelis ilmu, lingkungan keluarga, atau bahkan bengkel militer. Pertanyaan-pertanyaan ini membuka pintu kajian yang berbeda. Bukan sekadar siapakah Mahdi, melainkan siapakah murabbinya. Bukan hanya kapan ia muncul, tetapi bagaimana ia dimumikan dalam kurun waktu yang memungkinkan perannya. Bukan sekadar apa tanda-tandanya, tetapi bagaimana tanda-tanda itu dilihat dan dibaca oleh seorang yang telah dibentuk. Jika sejarah mengajarkan sesuatu, itu adalah pemimpin besar jarang muncul dalam kekosongan. Mereka muncul dari rangkaian pembelajaran yang jelas, seorang demi seorang, gurunya tak selalu berada di garis depan. Dan karena pola itu tampak konsisten sepanjang catatan sejarah kita, pertanyaan, siapa guru Imam Mahdi, berubah menjadi pertanyaan yang menyentuh aspek paling praktis dari pengharapan eskatologis. Apakah figur itu dipersiapkan oleh tradisi ulama, oleh jaringan keluarga, oleh gerakan sosial, atau oleh kombinasi tak terduga dari semuanya? Dan jika memang ada murabbi, atau jaringan murabbi, di balik seorang pemimpin yang akan datang, maka mengidentifikasi jejaknya bukan sekadar permainan intelektual. Ia berarti memahami arsitektur moral dan strategis yang akan membentuk arah perubahan itu. Dan dari premis itulah, bahwa setiap pemimpin besar lahir dari pembimbing yang membentuknya, timbul pertanyaan lain yang lebih langsung, yang sampai kini belum mendapat jawaban tuntas dalam khazanah populer. Siapa sosok yang membimbing Imam Mahdi? Pertanyaan itu bukan sekadar rasa ingin tahu, tetapi sebuah simpul besar yang membuat para ahli sejarah dan ulama merenung lebih dalam. Karena jika Allah selalu menyiapkan guru bagi setiap pemimpin besar, maka mekanisme ilahi itu mustahil berhenti begitu saja pada sosok yang kelak akan menegakkan keadilan di seluruh bumi. Dan untuk memahami siapa figur misterius itu, seseorang harus menelusuri pola sejarah bagaimana para pemimpin besar dibentuk bukan oleh satu tangan, tetapi oleh rangkaian murabbi yang saling menyempurnakan. Dalam sejarah Islam, guru-guru para pemimpin tidak pernah berdiri sendiri. Mereka adalah jaringan, satu murabbi membentuk akhlak, satu lagi membentuk visi, yang lain membentuk disiplin perang, sementara yang lain mengajar kesabaran menghadapi umat yang rapuh. Karena itu, memahami guru Mahdi tidak mungkin dilakukan tanpa memeriksa bagaimana Allah menyiapkan para pemimpin sebelumnya melalui 3 fase pendidikan: tazkiyatun nafs, penyucian diri, ta'lim, ilmu, dan tadbir, pengelolaan masyarakat dan krisis. Fase pertama, tazkiyatun nafs, fondasi para pembaru besar.
Sejarah mencatat bahwa setiap pemimpin yang mengubah jalannya dunia selalu mengawali hidupnya di bawah pembimbing spiritual. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mendapatkan tazkiyah langsung dari Jibril alaihi salam dan bimbingan Allah. Tetapi setelah beliau, fondasi itu dilanjutkan oleh generasi yang menyaksikan bagaimana para gurunya memurnikan jiwa para tokoh utama Islam. Para murid yang menjadi pemimpin hampir selalu dipertemukan dengan sosok-sosok yang membentuk kedalaman ruhani mereka. Hudzaifah era membentuk pemahaman Umar tentang fitnah, sehingga Umar tumbuh menjadi khalifah yang paling waspada terhadap kemunafikan dan kerusakan moral umat. Hasan al-Basri melahirkan generasi ulama yang menjadikan akhlak sebagai pilar pengobatan bagi penyakit sosial. Abdul Qadir al-Jailani membentuk banyak pemimpin lokal yang kelak memainkan peran strategis di masa-masa perebutan wilayah antara dinasti. Polanya sama, semakin besar tanggung jawab seorang pemimpin, semakin dalam murabinya membangun jiwanya. Dan ini menerbitkan satu hikmah besar. Guru Imam Mahdi pasti bukan orang sembarangan, tetapi seseorang yang jiwanya telah ditempa hingga mampu membimbing seorang pemimpin yang memikul beban global. Fase kedua, Ta'lim, ilmu yang tidak hanya mengajarkan, tetapi menuntun. Riwayat tentang para pemimpin besar selalu memperlihatkan satu kerangka. Guru yang tidak hanya mengajar ilmu, tetapi membentuk cara pandang muridnya terhadap dunia. Ketika seseorang dibimbing oleh figur seperti ini, ia tidak hanya belajar apa yang benar, tetapi bagaimana memahami situasi umat. Bayangkan, Imam Syafi'i yang dibentuk oleh guru-gurunya mulai dari Muslim bin Khalid Az-Zanji, Imam Malik, hingga Muhammad bin Al-Hasan As-Syaibani, tiga aliran intelektual yang berbeda, sehingga Syafi'i tumbuh dengan kemampuan menimbang ilmu secara jernih dan seimbang. Nizamul Mulk, Perdana Menteri dinasti Seljuk, dibentuk oleh para ulama dan negarawan yang membuatnya menjadi arsitek besar dunia Islam. Nuruddin Zanki, yang menjadi fondasi bagi kemunculan Salahuddin, mendapatkan pendidikan ilmiah dan militer dari lingkaran ulama dan komandan terbaik pada zamannya. Satu murabbi memberi ilmu, tetapi murabbi lain memberi perspektif. Guru yang satu mengajari strategi perang, guru lainnya mengajari bagaimana mengelola manusia. Semua ini membentuk pemimpin yang matang dari segala sisi. Maka jika pola ini tetap berlaku, guru Imam Mahdi tentulah memiliki keistimewaan pada sisi ilmu, bukan sekadar faqih biasa, tetapi seseorang yang memahami struktur umat, politik global, dan karakter manusia. Fase ketiga, Tadbir, seni memimpin umat di ambang kehancuran. Tidak ada pemimpin besar muncul tanpa dididik oleh orang yang memahami krisis. Sosok pembimbing seperti inilah yang melatih pemimpin masa depan mengenali ritme zaman. Kapan umat harus diajak bersabar, kapan harus bangkit, kapan harus berjuang, dan kapan harus berstrategi. Tidak ada pemimpin besar lahir dari satu guru saja. Mereka dibentuk oleh sistem murabbi yang saling melengkapi. Karena itu, pertanyaan siapa guru Imam Mahdi tidak mungkin dijawab dengan satu figur tunggal. Ia pasti dibentuk oleh rangkaian pembimbing, sama seperti para pemimpin besar yang mendahuluinya. Lalu, di mana mereka berada? Sejarah memperlihatkan satu pola lain yang menarik. Para murabbi pemimpin akhir zaman biasanya bukan tokoh yang terkenal. Mereka tidak dicatat dalam buku besar sejarah, tidak dikenal umat secara luas, dan terkadang hidup dalam kerahasiaan. Karena tugas mereka bukan memimpin umat, tetapi mempersiapkan orang yang kelak akan memimpin umat. Ketika para ahli sejarah menelusuri pola itu, mereka menemukan sesuatu yang mencolok. Guru para pemimpin biasanya muncul di tengah masa-masa paling kacau. Mereka bekerja dalam diam, membentuk satu murid yang disiapkan untuk masa depan. Dan hampir selalu, mereka menghilang dari catatan sejarah begitu tugas mereka selesai. Itulah yang membuat pembicaraan tentang guru Imam Mahdi menjadi begitu misterius. Sebab ia hampir pasti berada di luar radar sistem modern, tetapi tetap memegang peran besar dalam membentuk seseorang yang akan memimpin dunia pada era paling gelap. Dan dari pola sejarah itu, semakin jelas bahwa gurunya bukanlah sosok yang tiba-tiba terkenal atau muncul sebagai pemimpin besar. Mereka adalah orang-orang yang telah ditempa oleh zaman, memiliki kedalaman spiritual, keluasan ilmu, dan kecerdasan taktis, orang-orang yang Allah pilih untuk mempersiapkan seorang pemimpin global tanpa diketahui dunia. Namun ada satu hal lain yang lebih mengejutkan. Riwayat-riwayat akhir zaman, meskipun tidak menyebutkan nama guru Mahdi secara eksplisit, memberikan petunjuk yang sangat kuat tentang bagaimana gurunya ini muncul, dari mana ia datang, dan seperti apa karakter pendidikannya. Dan dari petunjuk-petunjuk itulah, gambaran mengenai siapa yang kelak membentuk Imam Mahdi mulai terlihat. Imam Mahdi bukan sekadar pemimpin politik atau panglima perang. Ia adalah tokoh yang menghadapi keruntuhan moral dunia, memimpin umat di antara kekacauan global, dan menyatukan kekuatan-kekuatan Islam di masa paling kritis. Maka mustahil ia muncul tanpa sosok pembimbing yang setara dengan skala tugas itu. Dan disinilah narasi mulai mengarah pada sebuah pola yang lebih rahasia.
bahwa guru Imam Mahdi tidak dibentuk oleh kekuasaan, tidak terikat pada dinasti, tidak berada di pemerintahan, tetapi tersembunyi dalam lapisan masyarakat yang tidak diperhatikan dunia. Jika gurunya muncul secara terbuka, dunia akan mengenalinya, media akan membicarakannya, dan musuh-musuh akan mengawasinya. Tetapi riwayat-riwayat akhir zaman justru menunjukkan bahwa Mahdi tumbuh sebagai seseorang yang tidak terkenal, tidak menjadi pusat perhatian, dan tidak terlibat langsung dalam politik besar sebelum masa kemunculannya. Ini berarti gurunya pun harus hidup dalam pola yang sama, tenang, tidak menonjol, tetapi membawa warisan ilmu dan kebijaksanaan yang dalam. Pada tahap ini, beberapa ulama mengumpulkan kembali pola yang pernah muncul dalam sejarah panjang umat Islam. Mereka mengamati bahwa ketika Allah menyiapkan tokoh besar, Ia hampir selalu memilihkan seorang murabbi yang memiliki 3 ciri utama. Ilmu agama yang bersih dari kepentingan politik. Ini terlihat pada guru-guru generasi awal seperti Uwais Al-Qarni, Hasan Al-Bashri, dan Sa'idi bin Al-Musaib. Mereka menolak kedudukan agar ilmunya tidak tercemar kepentingan. Kemampuan membentuk karakter, bukan hanya memberikan pengetahuan. Sebab banyak ulama berilmu, tetapi sedikit yang mampu menumbuhkan keberanian, istiqomah, dan ketajaman hati pada muridnya. Posisi sosial yang tidak mencolok. Karena semakin tersembunyi seorang guru, semakin aman proses pendidikan seorang pemimpin di bawahnya. Ketika pola itu diterapkan ke konteks Mahdi, para ahli menemukan hal menarik. Sosok yang memenuhi ketiga syarat ini biasanya berasal dari lingkup yang sangat dekat dengan ilmu, tapi jauh dari kekuasaan, para ulama zuhud, orang-orang saleh yang tidak dikenal publik, atau keturunan orang-orang saleh dari daerah terpencil yang tidak menjadi pusat perhatian politik. Apakah gurunya seorang ulama ahli hadis? Apakah ia seorang sufi? Atau seorang faqih? Jawabannya tidak sesederhana itu. Riwayat akhir zaman menggambarkan bahwa Mahdi memiliki pemahaman agama yang mendalam, kecerdasan politik, ketegasan spiritual, dan kemampuan membaca situasi dunia secara tajam. Untuk membentuk kualitas seperti ini, seseorang tidak cukup dibimbing hanya oleh seorang ahli fikih atau ahli tafsir semata. Ia memerlukan guru yang memiliki perpaduan ilmu, ruhiyah, dan hikmah praktis. Mirip seperti bagaimana gurunya Al-Fatih menggabungkan tasawuf, strategi, dan kedisiplinan. Para ahli hadis menyebutkan bahwa menjelang kemunculannya, Mahdi akan diuji dengan berbagai fitnah yang membuatnya matang secara karakter. Ini menunjukkan bahwa gurunya memainkan peran sebagai pembimbing jiwa, bukan hanya pemberi ilmu. Ia mengajarkan keteguhan di tengah tekanan, kesabaran di tengah kekacauan, dan pemahaman mendalam tentang sunnah Nabi sebagai pondasi keputusan. Dan dari sinilah para peneliti akhir zaman mulai mempersempit kemungkinan, guru Mahdi haruslah seseorang yang hidup cukup dekat dengannya, bukan melalui jaringan internasional, bukan lewat institusi besar, tetapi melalui hubungan pribadi yang intens. Mereka menyimpulkan bahwa hubungan itu lebih menyerupai hubungan Rasulullah dengan Ali yang masih muda, Umar dengan Nabi, Syalahuddin dengan Nuruddin, atau Al-Fatih dengan gurunya yang membimbing sejak kecil. Yaitu hubungan guru-murid yang dibentuk lewat waktu yang panjang, bukan pertemuan singkat, bukan kursus keilmuan, tetapi pembentukan karakter dari tahun ke tahun. Semua analisis itu mengerucut pada satu kesimpulan besar, bahwa sosok guru Imam Mahdi, siapapun dia, mesti membawa 3 warisan: ilmu Ahlul Bait, hikmah para ulama salaf, dan keteguhan para pejuang Islam terdahulu. Dan di titik inilah pembahasan memasuki bab yang jauh lebih berani. Ciri-ciri guru Imam Mahdi menurut riwayat dan logika sejarah. Ketika para peneliti mulai menelusuri riwayat-riwayat tersebut, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih kompleks daripada sekadar daftar sifat. Sumber-sumber klasik menggambarkan bahwa guru Mahdi bukan hanya seorang ulama, tetapi sosok yang membawa jejak sejarah panjang yang tidak tercatat dalam buku-buku resmi. Ia muncul bukan dari pusat kota besar, melainkan dari daerah yang disebut para ulama sebagai tanah yang tidak dilirik mata penguasa, lingkungan yang cukup sepi untuk menyembunyikan proses pembentukan pemimpin akhir zaman, namun cukup hidup untuk mempertahankan tradisi ilmu yang bersambung hingga generasi salaf. Dari sinilah muncul kerangka analisis baru, bahwa ciri-ciri sang guru tidak bisa dilepaskan dari kondisi dunia menjelang kemunculan Mahdi. Pada masa itu, menurut beberapa riwayat, umat terpecah, ilmu dipengaruhi kepentingan politik, dan ketidakpercayaan terhadap ulama semakin meningkat. Maka guru Mahdi haruslah orang yang berjalan di luar arus besar, tidak berada dalam arus institusi formal, dan tidak menempati jabatan apapun yang membuatnya terikat pada kepentingan dunia. Ciri pertama yang paling kuat disebut para ahli, adalah ketulusannya yang ekstrim dalam menyembunyikan diri. Ia bukan sekadar tidak terkenal, tetapi menjauh dari ketenaran. Ia tidak mengajar di majelis besar, tidak memimpin ribuan murid, dan tidak menempelkan namanya pada karya-karya monumental. Ia lebih mirip mata air kecil di tengah gurun, terlihat sepele, tetapi dialah yang menjaga kehidupan. Ciri kedua menyangkut warisan ilmunya.
Riwayat menunjukkan bahwa Mahdi akan memiliki pemahaman mendalam terhadap sunnah Nabi, politik dunia, serta rahasia karakter kepemimpinan. Kombinasi ini hanya mungkin lahir dari seseorang yang mewarisi 3 jalur sekaligus: jalur hadis, jalur hikmah, dan jalur pengalaman batin. Para peneliti menyebutnya sebagai ulama dengan warna salaf yang masih asli, mereka yang ilmunya tidak terputus oleh ambisi dunia, tetapi mengalir dari generasi ke generasi dengan integritas yang terjaga. Para ahli hadis menduga bahwa sang guru adalah bagian dari lingkungan keluarga atau lingkaran dekat yang tidak pernah muncul dalam sejarah politik, tetapi justru menyimpan tradisi yang bersih. Jika Mahdi adalah keturunan Nabi, maka masuk akal bila gurunya adalah seseorang yang mengerti secara mendalam tradisi Ahlul Bait, tetapi tidak mempergunakannya untuk kekuasaan. Ciri ketiga adalah keteguhan spiritual. Dalam riwayat disebutkan bahwa Mahdi akan diuji, ditekan, dan didorong hingga ke titik paling dalam sebelum ia benar-benar siap. Ini menuntut seorang pembimbing yang tidak hanya memahami agama secara tekstual, tetapi telah melalui jalan kesabaran panjang. Seseorang yang pernah hidup dalam kesulitan, merasakan tekanan politik, atau menjalani hidup berpindah-pindah demi menjaga ilmunya tetap murni. Para peneliti menggambarkan sosok ini sebagai orang syaleh yang tidak menetap, ulama yang hidup tenang namun memiliki riwayat perjalanan panjang, menyerap hikmah dari berbagai tempat, dan kemudian berdiam di satu wilayah kecil yang tidak tercatat dalam radar politik. Di tempat itulah ia mendidik Mahdi dalam diam. Sebagaimana para murabi besar masa lalu yang membentuk pemimpin dunia tanpa pernah disebut dalam catatan kerajaan. Jika semua ciri ini digabungkan, ketidaktenaran, warisan ilmu salaf, dan keteguhan spiritual, maka muncullah gambaran yang mengejutkan. Guru Imam Mahdi kemungkinan adalah seseorang yang bahkan tidak dikenal oleh masyarakat luas, bukan tokoh viral, bukan ulama debat, bukan pemimpin ormas, bukan pemilik jutaan pengikut. Ia adalah seseorang yang hidup apa adanya, tetapi membawa kunci pembentukan karakter pemimpin paling penting di akhir zaman. Dan semakin lama para ahli menelusuri pola ini, semakin mereka memahami bahwa keberadaan sosok tersebut bukan untuk diungkapkan, tetapi untuk dijaga. Sebab jika namanya mencuat, maka seluruh hikmah yang ia bawa akan menjadi sasaran politik dan fitnah. Ketika semua analisis ini digabungkan, narasi akhirnya menyimpulkan sesuatu yang selama ini hanya dibisikkan oleh para peneliti akhir zaman, bahwa guru Imam Mahdi adalah salah satu figur paling tersembunyi dalam sejarah manusia. Tidak ada gelar besar, tidak ada pengaruh politik, tidak ada popularitas digital, hanya ketulusan yang sangat dalam, ilmu yang terwarisi dari generasi awal, dan kemampuan membentuk jiwa seorang pemimpin yang kelak mengguncang dunia. Maka ketika Mahdi muncul kelak, dunia mungkin akan terkejut bukan hanya karena dirinya, namun juga karena menyadari bahwa orang yang membentuknya selama ini telah hidup di tengah mereka tanpa pernah disadari. Dan seperti itulah sunyi bekerja dalam sejarah. Di balik setiap tokoh besar, selalu ada seseorang yang tidak ingin dikenal, tetapi tanpanya, sejarah tidak akan pernah bergerak.